Kak Heni Channel. Pada saat malam hari ini, saya akan membahas tentang Yesus adalah manusia. Ya, benar sekali. Yesus adalah manusia. Bukti Yesus adalah manusia adalah satu. Kita akan buka di dalam Matius 1 ayat 23. Saya akan bacakan ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, yang 25b kita akan bacakan. Ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Jadi, bahwa Yesus itu adalah manusia, terbukti dia dilahirkan oleh seorang wanita. Jadi, Yesus lahir. Bukti Yesus adalah manusia yang pertama adalah Yesus lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Bukti Yesus adalah manusia, tadi yang pertama adalah Yesus lahir. Nah, bukti yang kedua bahwa Yesus itu adalah manusia, saya akan bacakan di dalam Markus 14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Puji Tuhan. Bukti Yesus adalah manusia. Yang pertama adalah Yesus lahir. Yang kedua, Yesus makan. Nah, Yesus adalah manusia, makanya dia lahir. Yang kedua, dia perlu makan ya. Di Markus 14 ayat 22 ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia karena apa? Karena dia perlu makan. Di Markus 14 yang ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Nah, selain Yesus makan, dia juga minum. Jadi bukti Yesus adalah manusia, Yesus lahir, Yesus makan, dan Yesus minum. Lalu kita akan coba lagi apa bukti Yesus adalah manusia. Yang ketiga adalah bukti yang ketiga bahwa Yesus adalah manusia adalah Yesus mati. Yesus telah mati. Mari kita akan buka, saya akan bacakan yaitu Lukas 23 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan Lukas 23 ayat 46 ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi, Yesus juga mati. Itulah bukti bahwa Yesus adalah manusia. Nah, kita akan lanjutkan. Apalagi yang terjadi dengan Yesus ini adalah manusia? Yesus adalah manusia, tetapi kami sebagai orang Kristen, kami sebagai pengikut Yesus, kami juga percaya Yesus adalah Allah. Kenapa kami mengatakan seperti itu, bahwa Yesus adalah Allah? Kita percaya bahwa Yesus adalah manusia, tetapi saya juga percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa kita percaya Yesus adalah Allah? Satu, Yesus mempunyai mujizat. Yesus mempunyai banyak mujizat yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Kita lihat apakah mujizat yang Yesus punyai.
Mari kita buka. Yesus punya mujizat, ya. Kita akan buka mujizat apakah yang Tuhan Yesus punyai. Kita akan buka di dalam Lukas 5 ayat yang ke-13, ya. Saya akan bacakan Lukas 5 ayat yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan punya kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seperti yang kita lihat di dalam Lukas 14 ayat yang ke-13 ini. Selain Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta, apa yang diperbuat Yesus? Apa yang bisa dilakukan Yesus? Keajaiban apa lagi yang dilakukan Yesus? Mari kita lihat. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-24. Mari kita baca. Apakah yang dilakukan Yesus selain menyembuhkan sakit kusta? Lukas 5 ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Puji Tuhan, Yesus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, selain orang yang sakit kusta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-24 ini tadi menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Selain orang yang kusta, orang yang lumpuh, apalagi yang diperbuat Yesus? Mari kita saksikan. Kita lihat yang selanjutnya, apa yang Tuhan bisa lakukan. Kita akan buka di Lukas 7 ayat yang ke-14, ya. Saya akan bacakan Lukas 7 ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Di cerita ini menceritakan bahwa Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal. Apakah orang biasa bisa membangkitkan orang yang mati? Mungkin kalau menyembuhkan sakit seperti tabib itu sudah biasa. Tetapi kalau dalam hal membangkitkan orang yang sudah meninggal, hanya Yesus. Karena Yesus sebagai Allah, maka ia mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Apalagi yang Tuhan lakukan. Yesus juga mampu melakukan apa lagi ya? Kita akan buka di dalam Lukas 8 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan ya, Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Nah, Yesus itu punya kuasa. Dia bisa menguasai semuanya, termasuk angin, air. Dia berkuasa. Semua bisa bertekuk lutut. Semua menurut apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Seperti di dalam Lukas 8 ayat yang ke-24 ini, Yesus menghardik angin ribut
dan air. Nah, apakah manusia juga punya kuasa seperti itu? Hanya Yesus. Yesus yang mempunyai kuasa seperti itu. Menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, berkuasa atas angin. Semua di bumi ini Tuhan berkuasa. Dan apalagi ya yang Tuhan punya. Nah, kita akan baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 ya. Saya akan bacakan Kolose 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahannya. Jadi di dalam Yesus adalah 100% adalah Allah. Di sini menerangkan seperti itu. Yesus 100% adalah Allah. Sebab Dia lah berdiam secara jasmani. Secara jasmani Yesus, tetapi di dalamnya adalah Allah. 100% adalah Allah. Disinilah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahannya. Jadi di sini menyatakan bahwa Yesus 100% adalah Allah. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, siapakah Yesus? Nah, siapakah Yesus itu? Yesus apakah manusia ataukah Allah? Nah, kita akan bahas di sini, kita akan buka di sini ya, kita akan buka ya, di sini Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, pertama kali adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi, pertama kali adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat yang ke-1. Lalu selanjutnya kita akan buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, firman adalah Allah. Ya, firman adalah Allah. Dan firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Siapakah? Nah, siapakah firman yang telah menjadi manusia? Dia adalah Yesus. Yesus adalah manusia. Yesus adalah 100% Allah di dalam Kolose tadi ya. Nah, kalau orang bingung bertanya, pertama-tama adalah firman. Firman adalah Allah. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut siapakah Yesus ini ya. Nah, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bukti Yesus adalah Allah. Yesus mempunyai banyak mujizat. Dan yang selanjutnya, bukti Yesus adalah Allah. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit dari kematian. Kita akan buka di dalam Matius 28 ya. Kita akan buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit. Di dalam Matius 28 ayat ke-6 ini menyatakan bahwa ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jika dia hanya manusia biasa, pasti dia akan mati selamanya. Karena Yesus adalah Allah, dia bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari mati karena Yesus adalah Allah. Yesus telah bangkit. Siapa yang menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit? Kalau hanya kata-kata, itu tidaklah cukup ya.
Semua itu harus ada saksi, harus ada bukti. Nah, bukti Yesus telah bangkit adalah di dalam Matius 28 ayat 10. Saya akan bacakan 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, ada seseorang yang disuruh pergi. Berarti ada orang yang melihat Yesus pada saat Yesus bangkit ya. Maka kata Yesus kepada, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Jadi di situ ada orang yang melihat Yesus bangkit. Siapakah orang itu? Mari kita lihat. Nah, kita akan buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan ya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur Yesus. Nah, mereka berdua, Maria Magdalena dan Maria, mereka berdua menengok kubur Yesus. Nah, pada saat Yesus bangkit, dialah yang melihat bahwa Yesus telah bangkit. Maria Magdalena dan Maria adalah saksi bahwa Yesus telah bangkit. Merekalah saksi yang menyaksikan Yesus telah bangkit. Nah, kita akan baca di dalam Lukas, saya akan bacakan ya. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14 ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia. Nah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri jadi saksi. Selain Maria Magdalena dan Maria tadi, murid-murid Yesus menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, kita juga bisa melihat siapa saksi. Saksi Yesus bangkit kita akan baca di dalam Yohanes 20. Kita baca ya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19 saya akan bacakan ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus ya. Murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Selain Yesus bertemu dengan Maria Magdalena dan Maria, dia juga menemui murid-muridnya. Murid-muridnya ditemui Yesus. Nah, bukti Yesus adalah Allah, yaitu Yesus mempunyai banyak mujizat. Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Itulah bukti Yesus adalah Allah. Kita akan baca tentang Yesus naik ke surga. Kita akan baca Markus 16 ayat yang ke-19 ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jikalau Yesus bukan Allah, dia tidak akan ke surga. Dia tidak akan terangkat ke surga. Bukti Yesus adalah Allah. Dia punya banyak mujizat. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Itulah bukti Yesus adalah Allah. Yesus naik ke surga. Dia terangkat ke atas, dia naik ke surga. Tetapi selain dia naik ke surga, Tuhan punya janji kepada kita. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul ayat 1 ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik,
itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Yesus naik ke surga, tetapi Yesus akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Dia akan datang lagi ke bumi ini seperti dia, caranya seperti dia waktu naik ke surga. Dia akan turun dari langit, dia akan turun dari atas, dia akan turun dari surga, dia akan datang lagi ke bumi ini. Itulah yang diberitakan, itulah yang dikatakan bahwa Yesus akan kembali seperti cara dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul ini menjelaskan bahwa cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga itu ada maksudnya. Dia ke surga itu ada maksudnya. Apa maksud Yesus naik ke surga? Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan ya, Yohanes 14 ayat yang ke-1. "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, itulah janji Tuhan. Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena di surga banyak tempat. Di surga Tuhan menyiapkan tempat bagi kita, anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan saat ini menyiapkan tempat bagi kita, dan pada saat waktunya nanti telah tiba, Tuhan akan datang ke bumi untuk menjemput kita, anak-anak Tuhan, untuk bersama-sama tinggal bersama Tuhan di surga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, dialah juru selamat kita. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebelum itu Tuhan juga sudah berpesan, ataupun juga Tuhan sudah berfirman. Kita akan baca di dalam 2 Yohanes ya, kita akan baca ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya." Nah, kita sudah diberitahu di dalam firman Tuhan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah membuat banyak mujizat, yang telah bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di akhir zaman ini banyak sekali orang yang tidak percaya tentang Yesus Kristus itu adalah Allah, tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia adalah antikristus.
Banyak sekali sekarang orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, puji Tuhan karena kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak pilihan yang akan disiapkan bagi Tuhan untuk bertempat tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Nah, demikian video saya hari ini. Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Karena firman adalah Allah. Allah adalah firman. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang lahir dari seorang Maria. Yesus adalah manusia, dia lahir, dia makan, dia minum. Yesus manusia dan dia mati. Tetapi Yesus adalah Allah. Dia membuat banyak mujizat. Dia membangkitkan orang yang mati. Bahkan dia sendiri bangkit. Dan dia naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya terus mempertahankan iman kita sampai akhirnya. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Puji Tuhan, demikianlah video saya malam hari ini. Biarlah video ini menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini.